Baik teman-teman semua, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Bagi Anda yang mau belajar offline dengan saya, silakan saya ditemui di Jalan Sudirman 87, Pematang Siantar. Oke, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai suku banyak dan teorema faktor. Mungkin ini sudah lama ditunggu-tunggu dan kali ini kita akan bahas secara detail lengkap dengan teori dengan contoh-contohnya. Kita mulai dengan teorema faktor. Teorema faktor mengatakan bahwa jika Px adalah suku banyak dan X kurang K merupakan faktor dari Px, jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Kita akan buatkan contoh. Yang pertama, jika X kurang K merupakan faktor, maka nilai dari Pk sama dengan 0. Sebaliknya juga, jika Pk sama dengan 0, maka X kurang K adalah merupakan faktor dari Px. Itulah teorema faktor yang akan kita bahas dengan menggunakan contoh. Kita bahas pelan-pelan dengan contoh satu. Kalau misalnya ada soal seperti ini, tunjukkan bahwa X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nah, jadi sesuai dengan teori tadi, berarti kita cari adalah untuk X sama dengan minus 1. Berarti harus kita tunjukkan bahwa P minus 1 sama dengan 0. Caranya masukkan min 1, ganti X-nya dengan min 1. Jadi minus 1 pangkat 3 tambah 4 kali minus 1 pangkat 2 tambah 2 kali minus 1 kurang 1. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Menunjukkan bahwa X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kemudian kita lihat lagi, kita akan buktikan dengan cara yang lain atau biasa disebut dengan teorema Horner. Caranya adalah kita ambil koefisien dari suku banyak ini, yaitu 1, 4, 2, dan min 1. Kita tuliskan sebagai berurut, dan kemudian X tambah 1, maka kita ambil X-nya sama dengan min 1. Yang ini kita buat menjadi sini ya. Oke. Lalu 1 ini langsung kita turunkan kemari. Nah, kemudian kita kalikan min 1 kali 1 sama dengan min 1. Jadi arti tanda panah ini artinya adalah dikali. Nah, kemudian berarti hasilnya sama dengan min 1. Lalu ditambahkan 4 tambah min 1 sama dengan 3. Lalu dikalikan lagi min 1 kali 3. Kita letakkan di sini, berarti hasilnya minus 3. Kemudian kita tambahkan lagi 2 tambah min 3, hasilnya sama dengan minus 1. Lalu kita buat lagi min 1 kali min 1, kita letakkan di sini, hasilnya sama dengan 1. Kalau kita tambahkan hasilnya 0. Kalau bagian terakhir ini dari teorema pembagian Horner ini sama dengan 0, menunjukkan bahwa pembagi itu adalah merupakan faktor dari yang dibagi ini ya. Nah, jadi itu berarti P min 1 sama dengan 0, yang berarti juga bahwa X tambah 1 adalah merupakan faktornya dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kita coba lihat dengan contoh yang kedua. Tentukan faktor-faktor dari Px sama dengan 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 7X tambah 6. Jadi kita cari faktor-faktor dari 6 yang kalau kita substitusi ke persamaan ini hasilnya sama dengan 0.
faktor-faktor dari 6 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, berarti kita buatkan sesuai dengan teorema faktor tadi. Maka kita lihat ya, kita lihat pembagi bulat dari 6 ada 8 ya. Itulah yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau misalnya kita ambil nilai K-nya adalah dari antara plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kalau kita ambil misalnya untuk K-nya sama dengan 1, lalu kita substitusi ke PX yang tadi. Kita coba, berarti P1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 kurang 1 kali 1 pangkat 2 kurang 7 kali 1 tambah 6. Maka kita peroleh ternyata hasilnya 2 kurang 1 kurang 7 tambah 6. Itu hasilnya sama dengan 0. Itu artinya bahwa X kurang 1 itu sama dengan merupakan faktor dari persamaan PX tadi ya. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil ya. Untuk mencari faktor yang lain tentunya bisa kita lakukan dengan cara yang sama tadi ya. Kita bisa coba cari dengan menggunakan bantuan metode pembagian Horner. Koefisien suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 7X tambah 6 adalah, kita coba lihat dengan menggunakan metode Horner ya. Kita ambil koefisien-koefisiennya yaitu 2, min 1, min 7, 6. Lalu kita ambil tadi X-nya sama dengan 1 ya. Berarti ini langsung kita pindahkan kemari. Lalu kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu kita tambahkan. Kalau kita tambahkan min 2 tambah 2 hasilnya sama dengan 1. Baru kita kalikan lagi 1 kali 1, kita tulis di sini 1. Lalu min 7 tambah 1, kita dapatkan hasilnya minus 6. Selanjutnya 1 kali minus 6, kita tulis di sini minus 6. Berarti kalau ditambahkan 6 tambah minus 6 sama dengan 0. Nah, itu juga menunjukkan bahwa yang ini merupakan koefisien dari persamaan yang pangkatnya 1 lebih rendah dari persamaan semula tadi ya. Berarti kita dapat hasilnya adalah 2X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa difaktorkan. Nah, ini dia bisa difaktorkan menjadi 2X kurang 3 kali X tambah 2. Berarti faktor-faktor yang lain itu adalah 2X kurang 3 dan X tambah 2. Tadi sudah pertama kita dapat X kurang 1 ya. Jadi ini dapat kita tulis seperti ini ya. Jadi faktor-faktornya itu adalah X kurang 1, 2X kurang 3, dan X tambah 2. Nah, itu cara untuk menentukan faktor-faktor dari suku banyak. Kita buat contoh yang berikutnya. Diketahui X kurang 2 adalah faktor dari PX sama dengan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah AX kurang 6. Yang ditanyakan adalah sama dengan A berapa ya. Jadi caranya adalah dari sini tadi kita dapat X-nya sama dengan 2. Berarti harus kita tunjukkan bahwa P2 sama dengan 0. Jadi salah satu faktornya itu adalah X kurang 2. Yang ditanyakan salah satu faktor lainnya. Kita berikan, coba bikin optionnya ya.
Nah, jadi harus kita cari dulu berapa A. Itu terlebih dahulu dengan P-2 tadi. Caranya kita substitusikan X sama dengan 2 supaya dapat nilai A. Yaitu P2 sama dengan 0. Yaitu 2 kali 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2A kurang 6 sama dengan 0. Dengan mengerjakan ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 2 16. 2 pangkat 2 4 tambah 2A kurang 6. Sehingga kita dapatkan 2A tambah 14. Ini kan 16 kurang 6. 10 tambah 4 14. Kalau ini kita pindahkan ke kanan berarti 2A sama dengan minus 14. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan minus 14 per 2 sama dengan minus 7. Jadi kesimpulannya adalah berarti untuk mencari koefisien-koefisiennya kita cari yaitu 2, 1, min 7. Ini tadi yang barusan kita dapat A. Baru minus 6. Tadi yang kita masukkan adalah X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Lalu ini nanti dijumlahkan, ini langsung kita pindahkan ke bawah ini. Baru kita buat 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita tambahkan berarti 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu min 7 tambah 10 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian minus 6 tambah 6 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat ini merupakan koefisien persamaan yang pangkatnya 1 lebih rendah dari persamaan semula. Sedangkan yang ini adalah sisa pembagian. Nah, berarti kita dapatkan koefisien hasil baginya. Sehingga hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Ini tentunya bisa difaktorkan menjadi 2x tambah 3 kali x tambah 1. Nah, sehingga kita dapatkan faktor-faktornya adalah 2x tambah 3. Selanjutnya, kita buat contoh-contohnya supaya lebih banyak variasi. Cukup banyak fx sama dengan x pangkat 3 kurang ax pangkat 2 tambah bx kurang 2. Mempunyai faktor X kurang 1. Jika dibagi oleh X tambah 2 bersisa minus 36. Maka sisanya nilai dari A tambah B sama dengan berapa? Jadi dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 1. Dan dari sini kita peroleh X-nya sama dengan minus 2. Berarti kita harus cari F1 dan kita cari juga F2 sama dengan 0. Kenapa? Karena X kurang 1 dan X tambah 2 tadi merupakan faktor. Nah, ini X kurang 1 adalah faktor, berarti F1 sama dengan 0. Sedangkan X tambah 2 bersisa minus 36. Berarti F minus 2 itu sama dengan minus 36. Kita coba cari secara detail. Suku banyak fx tadi yang kita dapatkan itu dari sini X sama dengan min 1. X kurang 1 dan berarti F1 sama dengan 0. Kalau F1 sama dengan 0 itu artinya X-nya diganti dengan 1 sehingga kita peroleh 1 kurang A tambah B kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat min A tambah B sama dengan, kalau 1 kurang 2 sama dengan min 1, kalau pindah ke kanan jadi 1. Selanjutnya tadi kalau F minus 2 sama dengan minus 36. Kalau X-nya kita ganti dengan minus 2, sehingga kita dapat A minus 2 pangkat 3 kurang A kali minus 2 pangkat 2 tambah B kali min 2 kurang 2 sama dengan minus 36. Kita olah terus. Ini tadi berarti minus 8 kurang 4A kurang 2B kurang 2 sama dengan minus 36. Jadi minus 4 kurang 2B sama dengan minus 36. Kalau minus 10 kurang 2 minus 10 ya. Dan kita pindahkan ke kanan jadi tambah 10. Sehingga kita dapatkan minus 4A kurang 2B sama dengan minus 26. Kalau perlu sama-sama dibagi juga boleh. Atau dikali dengan
minus 1/2. Nah, tadi persamaan sudah dapat. Satu dapat lagi persamaan, kita eliminasi. Kita eliminasi ini caranya adalah kita kurangkan. Jadi minus A kurang 2A sama dengan minus 3A. B kurang B sama dengan 0. 1 kurang 13 sama dengan minus 12. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan minus 12 per minus 3 sama dengan 4. Yang ditanyakan, kalau A-nya sudah dapat 4, berarti B-nya bisa kita cari sama dengan 1 tambah A. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Sehingga betul-betul A tambah B sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Bisa kita tentukan. Selanjutnya kita akan membicarakan akar-akar rasional persamaan suku banyak. Salah satu penggunaan teorema faktor adalah mencari akar-akar sebuah persamaan suku banyak, karena ada hubungan antara faktor dengan akar-akarnya persamaan suku banyak tersebut. Katanya tadi, jika Px adalah suku banyak, X kurang K merupakan faktor dari Px, jika dan hanya jika K akar dari persamaan, sedemikian hingga PK sama dengan 0. Nah, K di sini disebut namanya akar atau nilai 0 daripada suku banyak Px sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita pahami secara teoritis. Lalu kita lihat teorema akar-akar rasional. Nah, jika Px sama dengan AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 dan seterusnya tambah A0, ini konstanta, dan X kurang K merupakan faktor dari Px, maka K sama dengan faktor bulat dari A0 per faktor bulat dari AN. Nah, itu dia yang bisa kita buat dari akar-akar rasional ini. Jadi ini teorinya. Nah, berarti kalau kita ambil contohnya misalnya seperti ini, tunjukkan min 3 adalah salah satu akar-akar dari X pangkat 3 kurang 3, 7X tambah 6. Kemudian tentukan akar-akar yang lain. Nah, jadi kalau X sama dengan minus 3 kita masukkan ke persamaan ini, hasilnya harus sama dengan 0. Jadi berarti min 3 akar dari Px. Cukup kita tunjukkan bahwa P min 3 sama dengan 0. Coba kita masukkan min 3 pangkat 3 kurang 7 kali 3 tambah 6. Apakah hasilnya 0? Kita coba tadi masukkan minus 3. Minus 3 pangkat 3 sama dengan minus 27. Kurang 7 kali min 3 berarti tambah 21 tambah 6. Sehingga kita dapat hasilnya itu sama dengan 0. Menunjukkan bahwa X sama dengan min 3 adalah akar dari Px. Nah, itu dia. Kalau cara untuk menunjukkan apakah sebuah faktor atau bilangan adalah faktor dari suatu suku banyak. Jadi kesimpulannya adalah akar dari Px sama dengan X pangkat 3 kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar yang lain, maka kita tentukan terlebih dahulu hasil bagi dari persamaan. Yang tadi adalah Px sama dengan X pangkat 3 kurang 7X tambah 6 dengan X tambah 3. Nah, dengan pembagian Horner sudah bisa kita tentukan koefisien-koefisien hasil dari suku banyak tersebut dengan menggunakan metode Horner. Kita ambil koefisien-koefisien mulai dari yang paling tinggi secara berurutan sampai konstan.
Koefisien X pangkat 3 adalah 1, koefisien X pangkat 2 sama dengan 0, karena enggak ada di sini pangkat 2. Koefisien X pangkat 1 sama dengan minus 7, koefisien X pangkat 0 atau biasa disebut konstan adalah 6. Tadi yang mau kita uji itu adalah untuk X-nya sama dengan min 3. Ini langsung aja kita pindahkan kemari. Sesudah itu min 3 kali 1 kita kalikan, hasilnya kita letakkan di sini, baru ditambahkan. Jadi 0 tambah min 3 sama dengan minus 3. Lalu min 3 kali min 3 itu sama dengan 9, berarti min 7 tambah 9 sama dengan 2. Lalu min 3 kali 2 sama dengan minus 6. Kalau kita tambahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan koefisien-koefisiennya adalah 1 kurang 1, min 3, dan 2. Sehingga persamaannya yang pangkatnya 1 lebih rendah dari pangkat 3, berarti pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah hasil baginya X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Lalu yang ini kita faktorkan lagi ya. Kita faktorkan menjadi X kurang 1 kali X kurang 2. Jadi faktor-faktor yang lain itu adalah X kurang 1 dan X kurang 2. Nah, jadi ternyata ada 3 faktornya ya. Nah, sekarang berarti persamaan tadi dapat kita tuliskan dalam bentuk X tambah 3 kali X kurang 1 kali X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita ambil contoh yang berikutnya adalah banyaknya akar-akar rasional dari persamaan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 adalah. Jadi kembali kita mengawali dengan substitusi faktor-faktor dari konstanta ini, yang kalau kita substitusi kemari hasilnya sama dengan 1. Faktor-faktor dari 2 itu adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, kita akan coba substitusi untuk beberapa hal. Yang pertama, faktor-faktor bulat dari 2, yaitulah yang saya sebutkan tadi, plus minus 1 plus minus 2. Kalau kita substitusi X sama dengan kebersamaan ini, nilai X sama dengan 1. Maka kalau kita buat kemari, min 1 pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 tambah 6 sama dengan 0. Kita kerjakan dengan menggunakan teorema Horner ya, pembagian Horner. Nah, di sini tadi kita ambil adalah untuk X-nya sama dengan 1. Seperti biasa ini langsung kemari 1. Kemudian kita kalikan 1 kali 1, kita letakkan di sini 1. Kemudian kita tambahkan hasilnya sama dengan, kita tambahkan hasilnya 1, baru 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1, kita letakkan di sini, baru min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Lalu 1 kali min 2 sama dengan min 2, baru kita tambahkan lagi, kita dapat minus 2. Lalu 1 kali minus 2 kita tuliskan, lalu ditambahkan 2 tambah min 2 sama dengan 0, menunjukkan bahwa X sama dengan 1 adalah akar dari persamaan tersebut. Nah, itu dia cara untuk menentukan atau akar-akar dari suku banyak atau polinomial. Jadi kesimpulannya adalah kalau X sama dengan 1 adalah akar rasionalnya. Sekarang kita coba untuk X sama dengan min 1. Karena tadi ada 1, min 1, min 2. Maka kita dapatkan hasilnya itu koefisien-koefisiennya. Lalu kita coba untuk X sama dengan min 1. Ini langsung kemari. Jadi min 1 kali 1 sama dengan min 1.
Kalau kita tambahkan 1 tambah min 1 sama dengan 0. Lalu min 1 kali 0 itu sama dengan 0. Lalu kita tambahkan min 2 tambah 0 minus 2. Selanjutnya min 1 kali minus 2 kita letakkan di sini sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi itu merupakan faktor-faktor dari suku banyak ini. Selanjutnya kita akan lihat lagi. Berarti faktor-faktornya adalah X kurang 1 kali X tambah 1 kali X kuadrat kurang 2. Jadi X kuadrat kurang 2 bisa difaktorkan menjadi X kurang akar 2 kali X tambah akar 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan akar 2 dan X sama dengan min 2 adalah merupakan akar tetapi bukan bilangan rasional. Jadi berarti akar rasionalnya hanya ada 2 yang tadi, ya, yaitu 1 dan minus 1. Karena akar 2 itu bukan bilangan rasional. Ya. Kemudian kita cari jumlah akar dan hasil kali dari suku banyak. Nah, kita ambil aja contohnya adalah untuk persamaan. Jika akar-akar persamaan suku banyak AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0 adalah akar-akarnya X1, X2, X3. Kenapa? Karena X-nya pangkat 3 atau derajatnya adalah 3. Maka ada X1, X2, X3. Ada 3 akarnya maksimum. Hasilnya dapat dicari dengan min B per A, sedangkan X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan, itu adalah C per A. Dan kalau X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan D per minus D per A. Ya, minus D per A. Nah, rumus dasar untuk polinomial berpangkat 3. Kalau untuk berpangkat 4 tentunya bisa nanti dibuatkan sendiri. Kita ambil contohnya jumlah akar-akar persamaan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 adalah. Jadi maksudnya adalah tanpa memfaktorkan ini, tetapi dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, maka kita tentukan A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 0, dan D-nya 2. Nah, maka kita dapatlah X1 tambah X2 tambah X3 sesuai dengan rumusnya tadi adalah min B per A. Maka kita dapatkan, tinggal masukkan B ini aja dan A-nya, ya. Berarti kita dapatkan adalah minus 3 minus 3 per 1. B-nya minus 3, A-nya 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3. Kita coba ambil yang lainnya adalah contoh yang kedua. Hasil kali akar-akar persamaan 2X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 5X kurang 8 sama dengan 0 adalah. Jadi akar-akarnya pasti ada X1, X2, X3. Kita tentukan dulu koefisien dari suku banyak ini, yaitu 2, min 1, 5, min 8. Nah, sesudah itu baru kita masuk ke yang tadi. Yang ditanya adalah hasil kali X1, X2, X3 berarti D per A. Berarti minus 8 per A. A-nya 2, D-nya minus 8. Sehingga kita dapatkan minus 8 per 2, ya. Sesudah dikalikan pengalinya ke dalam, maka dapatlah kita lihat bahwa X1 kali X2 kali X3 sama dengan minus 8 per 2 atau minus 4 per 1. Bisa kita katakan seperti itu. Contoh berikutnya adalah contoh yang ketiga, salah satu persamaan X pangkat 3 tambah PX kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0 adalah minus 2. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa P. Caranya masukkan X sama dengan minus 2 ke persamaan tadi. Nah, jadi gitu caranya untuk menentukannya. Kita coba kerjakan.
Berarti kita dapatkan untuk X sama dengan min 2, kita substitusi kemari, adalah min 2 pangkat 3 tambah P min 2 pangkat 2 kurang 3 kali min 2 kurang 1, sama dengan kurang 10 ya, sama dengan 0. Lalu kita uraikan, maka kita dapat hasilnya P adalah 4P sama dengan 12 dan P sama dengan 3. Nah, persamaan tersebut 3x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 berarti min B per A. Nah, ini adalah B, ini A. Maka kita dapatkan minus 3 per 1. Nah, itu dia, berarti jawabannya sudah bisa kita tentukan. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang keempat. Akar-akar persamaan X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Pertanyaannya adalah nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Jadi caranya begini. Kita cari dulu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Bisa kita cari dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat, baru dikurang 2X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3, baru ditambah lagi dengan X1 kali X2 kali X3. Nah, berarti faktor-faktor dari minus 4 ini ada minus 4. Kemudian X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan tadi 4 ya. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan 1. Jadi, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat kurang 2 X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Nah, kita tinggal masukkan aja sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Oke. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang menginginkan untuk offline, bertemu langsung dengan pengajarnya, silakan bergabung dengan Einstein Jet di Jalan Sudirman 87 Pematang Siantar. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.